Halo Sobat Inspirasi, apa kabar? Nah, ini hari ini kita di Taman Ismail Marzuki. Di sini ada perpustakaan namanya apa, Vi? Perpustakaan HB Jasin ada di Nah, komplek Taman Ismail Marzuki. nah, hari ini kita ada kedatangan teman lama Muhammad Lutfi. Nah, ini teman kampus dulu. Hari ini kita ingin membahas tentang satu buku dan suatu kebiasaan yang mendukung produktivitas ya, Vi, ya. Iya, Nah, makasih Vi atas waktunya, Vi udah hadir di channel Ruang Temu Inspirasi iya. namanya. Makasih sama-sama Bang Kenji. Kita sama-sama sharing ya. Di Ya, sini sama-sama sama-sama sharing. belajar. Oke, nah ini kita mau bahas tentang buku The Power of Habit. Nah, ini apa yang menarik dari buku ini, Vi? Iya. Jadi Power of Habit kalau yang dari saya udah baca dan saya ambil intisari dan manfaatnya di kehidupan sehari-hari itu, jadi Power of Habit itu bagaimana kita bisa memprogram otak kita untuk menemukan kebiasaan yang bermanfaat, kebiasaan yang berdampak pada hidup kita. Gitu. Jadi di situ kita diajarin dasar-dasar psikologi manusia dan juga cara kerja otak juga ya dalam membentuk kebiasaan. Ya, berarti ini tuh ada suatu teori ya di buku ini namanya teori habit loop. Nah, itu ada yang bisa dijelaskan nggak? Habit loop tuh apa gitu? Terus apa yang membuat, apa yang mendasari dan lain sebagainya? Iya. Jadi habit loop itu atau lingkaran kebiasaan ya. Itu menurut Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit itu ada tiga siklus. Siklus pertama itu isyarat atau cue. Kemudian yang kedua rutin atau rutinitas. Nah, yang ketiga itu hadiah atau rewardnya. Jadi dalam manusia membentuk aksi-aksi kecil dalam setiap kehidupannya yang lama-lama itu terbentuk menjadi kebiasaan, itu menurut Charles Duhigg 3 komponen itu, siklus itu yang utama. Jadi kita bisa mengakali di antara ketiganya nih. Misalkan kita mau membentuk habit baru gitu, habit olahraga ya, teratur gitu. Kita bisa mulai dari rewardnya dulu, misalkan kita mau cari tahu rewardnya, kan kita kalau olahraga mau lebih sehat atau mau badan terlihat lebih bagus ya, lebih berotot atau lebih ideal proporsi berat badan kita. Nah, itu kan kita udah tahu rewardnya nih, tinggal cari 2 yang sebelumnya, isyaratnya sama rutinitasnya. Nah, kalau rutinitasnya itu berjalan otomatis lah, kita udah tahu rutinitas olahraga itu yang seperti apa, mau lari, mau angkat beban atau mau seperti apa. Nah, yang penting ini di isyaratnya juga nih. Jadi kita memberikan paparan pada diri kita nih dari awal pagi. Misalkan kita udah ada reminder naruh timbangan misalkan di depan kamar kita. Setelah itu kita tiap pagi nimbang. Itu sebagai isyarat tanda bahwa wah, berat badan kita udah harus dijaga nih. Kita harus mulai olahraga. Untuk rewardnya apa? Badan yang lebih ideal lagi nantinya, seperti itu. Motivasi ya? Ya, lebih ke menetapkan motivasinya lah, garis besarnya. Jadi tadi di awal tuh, tadi kan ada 3 ya, tapi lu ke poin ketiganya dulu, reward gitu ya. Nah, itu kan berarti nanti triggernya tuh apa ya? Maksudnya dari tadi untuk membentuk badan yang sehat tuh gue harus apa gitu kan. Yang pertama itu triggernya itu kebiasaan-kebiasaan awal, akhirnya jadi rutinitas, sehingga tadi rewardnya itu badan yang sehat gitu ya, Via? Iya. Nah, lebih lanjut lagi di Charles Duhigg itu ada istilahnya namanya keystone habit ya, atau kebiasaan utama. Jadi satu kebiasaan utama tadi nih, misalkan berolahraga, itu bisa menciptakan kebiasaan-kebiasaan rutin lainnya tuh yang domino efek lah. Ya. Otomatis kalau kita udah sering olahraga rutin nih, kita jadi tahu dong asupan makanan kita harusnya seperti apa sih buat menjaga berat badan kita, nanti menjaga pola metabolisme tubuh kita. Nah, itu kan pasti ntar kita cari tahu lagi tuh
ternyata kita makanan tepung jangan terlalu sering, goreng-goreng jangan terlalu sering. Nah nanti kebiasaan lagi tuh, mulai dari situ terbentuk kebiasaan lain, nantinya kebiasaan bangun pagi, kebiasaan macam-macam lah nanti itu namanya keystone habit. Dari satu habit utama dia akan melahirkan habit-habit kecil-kecil lainnya. Oke. Gitu. Nah, ini kita coba elaborasi. Ini kan teman-teman ini yang nonton tuh generasi muda, Vi. Jadi mungkin yang tadi itu bisa dielaborasi di kehidupan sehari-hari. Tadi udah terkait dengan badan yang sehat misalnya gitu ya. Terus gimana kita dalam misalnya membentuk habit itu untuk bisnis kita atau di kita sebagai pegawai atau karyawan di perusahaan. Nah itu kayak apa, Vi? Oh ya menarik itu. Jadi kalau yang saya tangkap nih dari bukunya Charles Duhigg yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita, dan ada cerita menarik juga di buku Charles Duhigg. Ya. Jadi ada di Amerika suatu badan yang suatu semacam kementerian ya yang diminta untuk menanggulangi masalah obesitas di Amerika. Itu saya lupa tahun berapa, detailnya ada di buku itu. Jadi badan itu, kementerian itu melakukan riset nih, apa sih penyebabnya. Mulai dari kalangan masyarakat, risetnya benar-benar mendalam lah. Akhirnya ditemukan tuh caranya dengan apa? Ngumpulin masyarakat atau orang-orang yang memang kategorinya obesitas, lalu dia disuruh nyatet setiap hari apa yang dikonsumsi. Sesimpel itu awalnya habit itu. Nah, mungkin dari 100 orang yang dihadirkan untuk penelitian itu, mungkin hanya 50% atau 70%-nya ya, atau 40%-nya lah yang melakukan itu. Dan terbukti 60% yang tidak rutin melakukan itu, berat badannya memang tidak terjaga ya, maksudnya tidak sesuai harapan target dari penelitian itu. Dan 40%-nya yang melakukan pencatatan terhadap apa yang dia konsumsi, mereka konsumsi, itu berhasil ada penurunan dari target untuk menurunkan berat badannya. Nah kita kan bingung juga, gimana caranya dia dengan catat doang bisa ini ya. Jadi dengan mereka mencatat apa yang mereka makan, mereka jadi aware ternyata yang mereka makan itu dalam setiap hari cukup banyak ya asupannya, atau kurang sehat ya asupannya. Jadi mereka tahu nih detail apa yang mereka asup, makanan yang mereka makan. Nah mereka dari situ sadar bahwa wah iya ini harus kita kurangin nih, kayak gitu, pola makan kita harus kita benahin. Anggaplah kita makan manis, jangan sebanyak ini, kita kurangin. Kita makan berlemak, makan yang berminyak, kita kurangin gitu. Dari mulai pencatatan, dan ini kita terapkan juga bisa ke kehidupan sehari-hari. Contoh saya udah nerapin pencatatan keuangan, pengeluaran pribadi. Yang tadinya saya merasa, wah ini kok bulan ini ribet gitu ya. Saya kayak boncos nih. Padahal pengeluarannya saya bingung kemana aja gitu kan. Akhirnya saya coba catat setiap hari pengeluaran saya, apapun itu. Ada di aplikasi kan udah banyak ya, ada pencatatan digital tuh banyak lah. Catatan keuangan harian. Itu setelah saya rekap, ternyata kategorinya pengeluaran saya banyak di beli kopi, nongkrong di kafe, dan mungkin snack-snack ya. Nah, di situ saya melihat, wah ini porsinya harusnya bisa dikurangin. Nongkrong-nongkrong, maksudnya jajan-jajan di luar, ke kafe, kayak gitu. Nah, itu jadinya saya tahu, saya bisa efisiensi budget di mana, terus saya alihkan buat yang lebih penting apa gitu. Gitu. Nah, itu nanti kita bahas itu ya tadi, yang mencatat ya. Nah, tadi berkaitan dengan produktivitas. Nah, tadi udah disebutkan juga gitu ya, bahwa tadi juga disebutin juga bahwa itu bisa diimplementasi di perusahaan ya. Jadi budaya kerja ya, Vi ya? Betul. Jadi program budaya kerja biasanya kalau di HR itu di perusahaan atau di lembaga negara gitu ya. Nah, itu ada tuh program-program seperti itu. Nah, itu mungkin bisa diterapkan juga gitu ya. Terus di kehidupan sehari-hari itu gimana, Vi, menurut lo tips untuk produktivitas kita kaitkan dengan yang tadi trigger, rutinitas, dan reward. Apa yang lo bisa elaborasi untuk ya kita lebih produktif gitu ya? Iya, kalau dari saya sendiri
menyimpulkan nih dari bukunya Charles Duhigg yang bisa kita lakukan nih ya, untuk produktivitas sehari-hari, kebiasaan untuk mencatat atau journaling ya. Oh, iya. Jadi bisa di malam hari untuk kegiatan besok, mau kita mau mencatat kegiatan apa, atau di pagi hari kita bisa juga lakukan, dan juga melalui journaling kejadian apa sih hari ini yang kita udah alamin. Kita bisa catat itu, ide-ide apa sih yang udah kita punya nih hari ini. Kadang kan kita punya ide tapi Cuma menguap aja ya, iya. karena kita nggak nyatet mungkin ya, atau kita nggak serius ide itu kita tindak lanjutin. Padahal ide itu bisa kita eksekusi lebih besar peluangnya kalau kita paling tidak menuliskan itu tertulis. Ya. Jadi mungkin itu yang kebiasaan yang saya sedang mau terapkan juga nih. Dan itu berdampak juga ya, karena di era digital sekarang kan informasi kita banyak banget Ya, informasi setiap hari. banyak gitu ya. Terus apa namanya? Ya permintaan-permintaan banyak gitu ya. Iya, Terus juga pekerjaan, apa namanya? permintaan banyak. Betul. Ya kita harus ini ya, memilah gitu. Ini urusan pribadi, pekerjaan atau hobi gitu ya. Iya. Nah, itu kita bisa terapkan juga journalingnya gitu ya. Iya. Untuk penulisan kira-kira besok kita harus apa, dan saat ini pada saat malam hari tadi kita sudah ngapain gitu ya. Iya, kita bisa menulis apapun itu sih. Kalau saya, apapun itu coba tulis. Nggak perlu mikir, wah ini ejaan apa namanya, kayak struktur kalimatnya udah bener belum, atau ini udah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan belum, atau ini udah baku belum, atau itu apapun itu tuangkan aja. Karena itu kan bisa kita nuangin perasaan kita saat itu, emosi kita luapkan dalam bentuk tulisan, ide-ide kita, dan kegiatan apapun, aktivitas ke depan yang mau kita lakukan, kita tuangkan aja di situ, ditulis. Itu menarik sih. Jadi memang bagi teman-teman ya, tadi Lutfi juga udah bilang bahwa misalnya nyatet pengeluaran harian itu termasuk journaling tadi. Iya, justru Terus apa namanya, pemasukan bulanan, pengeluaran harian atau pengeluaran mingguan dan lain sebagainya itu harus dicatat. Artinya kita bisa tahu tuh kita tuh sebetulnya kayak gimana sih kondisinya. Nah, itu fenomena saat ini, Vi. Nah, ini untuk itu ya, untuk mempunyai kebiasaan itu, ini gimana konsistensi untuk menulis journaling menurut lu? Iya, konsistensi itu pertama, kalau menurut saya Untuk sih jangka panjang ya? jangka panjang. Kita mulai dulu dari langkah di kaki pertama. Semua 10.000 langkah itu kan kita mulai dari langkah pertama ya. Nah, langkah pertama itu yang penentu. Kita harus coba dulu di langkah pertama, lakukan terus saja. Di langkah pertama kita udah coba, kita walaupun besoknya nggak lanjut, jangan apa-apa. Walaupun lengkap-lengkap nggak apa-apa, bolong-bolong nggak apa-apa. Kita coba terus. Nanti lama-lama itu akan menjadi kebiasaan di otak kita. Itu kalau dikata Charles Duhigg lagi kembali tadi, ada yang menarik karena ini ada penelitian ilmiahnya nih. Jadi kita ibarat kalau mau belajar nyetir mobil misalkan atau motor, awalnya kan kita pasti mata kita awas ya, kesana kemari kita liatin, takut nabrak. Kita lihat spion kanan, spion kiri, spion belakang, terus kita lihat gas kita udah sesuai atau belum, rem kita juga kita jaga-jaga, terus gigi. Itu kita banyak fokusnya sehingga otak kita kan jadi aktivitasnya dan mental aktivitasnya lebih banyak ya. Nah, nantinya kalau kita udah sering mencoba itu berkali-kali, itu udah namanya terprogram di otak, di bagian basal ganglia namanya. Jadi bagian basal ganglia itu untuk menyimpan hal yang bersifat naluri atau kebiasaan lah ibaratnya. Jadi yang Intuisi tadi ya bisa masuk juga ke situ. Jadi ibaratnya nih, saya dulu belajar nyetir harus fokus nyetir, harus fokus ke nyetirnya. Ya. Jangan sampai nabrak kanan kiri depan belakang. Tapi sekarang pas lagi nyetir saya udah bisa sambil nyanyi, sambil ngobrol, sambil interaksi sama yang lain, tetap dengan fokus menyetir gitu. Nah itu kan seperti itu ya, yang udah terprogram di otak jadi kebiasaan seperti itu. Jadi rutinitas, Rutinitas dan jadi effort untuk melakukan itu lebih sedikit lagi dibanding awalnya. Ya, memang
memulai itu yang susah sih. Memulai itu memang yang susah, tapi itu yang paling penting. Satu langkah itu paling penting untuk menuju 10.000 langkah. Itu dia, itu pesannya Lutfi ya. Nah mungkin terakhir Vi, ini terakhir dari sesi ini. Nah udah ada belum sih yang sukses atau yang berhasil dari metode ini gitu ya? Atau ini bisa perorangan siapa gitu ya? Atau perusahaan yang memang menerapkan itu ya apa kebiasaan kecil-kecil tapi rutin akhirnya membentuk habit sehingga dia memang jadi mendukung produktivitasnya gitu. Menurut tuh ada nggak sih apa namanya ya success story dari Success story. apa namanya metode ini? Success story dari kebiasaan menulis ya, itu cukup banyak sih. Kita bisa ambil yang kita mungkin relate ya. Misalkan pendiri-pendiri bangsa Indonesia dulu kan mereka itu beliau-beliau itu pasti punya karya tulis. Betul. Mereka nggak cuma baca, tapi mereka nulis juga. Dan arsip sejarah-sejarah Indonesia itu kan juga banyak didapat dari arsip-arsip peninggalan dari Belanda. Betul. Karena bayangkan kalau misalkan apa namanya fakta sejarah lewat begitu aja, tidak ada arsipnya, itu kan Ya. itu Ada memori yang hilang. Ada memori yang hilang. Nah, itu ibaratnya kan menulis juga bisa menjadi kapsul waktu lah buat kita. Kita bisa mengenang dulu, oh dulu tahun sekian saya membuat tulisan seperti ini. Jadi kita ada nostalgianya juga. Dan dari sisi perusahaan itu contoh di bukunya Power of Habit ini banyak contoh-contoh menarik ya. Salah satunya dari perusahaan produsen aluminium yang menjadi supply saat era revolusi industri itu menjadi supply aluminium di dunia itu cukup besar gitu dari Amerika. Nah jadi ada CEO baru yang didatangkan buat meningkatkan performanya nih, karena mereka rugi ibaratnya gitu secara finansial ya, catatan di beberapa titik finansialnya. Nah itu si CEO baru ini simpel aturannya, dia ngebuat satu kebiasaan utama, tapi ini benar-benar harus diterapin ke semua lini pekerja, yaitu Dan menjadi budaya gitu ya. menjadi budaya, yaitu untuk safety. Oh, oke. Jadi bagaimana kebijakan dia untuk menerapkan safety first ini bisa membuat namanya PT Alcoa ini, pabrik aluminium ini meningkat performance-nya, karena setelah dirunut bahwa angka kecelakaan kerjanya itu cukup tinggi, sehingga kalau pekerja itu sakit atau mengalami kecelakaan, dia kan harus diganti dengan orang yang lain, atau dia berhenti kerja dulu, shiftnya berhenti, jadi produksi pun terhambat, dan itu menghambat produktivitas. Dan produknya mungkin ada yang cacat, pabrik atau seperti apa. Nah dengan sesimpel itu, dia benar-benar perhatian pada safety, yang manajer atau supervisor ataupun staff yang tidak melakukan safety first regulasi itu dan ketahuan saat reporting, itu bisa langsung diputus hubungan kerjanya sama dia. Nah itu membuat semua pegawai itu di seluruh cabangnya, nggak cuma di Amerika tapi di negara lain juga, itu menerapkan pola kerja yang sama, dan itu meningkatkan produktivitas. Iya. Itu sama aja kayak checklist, terus kita cek lagi bener apa enggak gitu kan. Iya. Itu juga mendukung tadi produktivitas perusahaan. Bagi kalau misalnya personal sih, kalau saya pribadi sih terkait catatan keuangan sih, itu sangat penting, apalagi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu baru atau generasi muda itu sangat penting gitu. Penting. Itu penting banget karena memang itu bisa, tadi ya Lutfi udah sampaikan bahwa itu bisa jadi evaluasi, bisa juga strategi ke depan untuk personal atau perusahaan. Nah mungkin pesan-pesan Vi buat generasi muda dari buku ini, terus juga tadi ada Keystone Habit ya, Habit Loop dan lain sebagainya, itu apa buat teman-teman generasi muda? Ya, untuk teman-teman dari Ruang Temu Inspirasi, teruslah mencari inspirasi, karena
pencarian itu sangat penting untuk menentukan ke depan kita mau seperti apa. Dan jangan lupa aksinya juga dilakukan melalui habit-habit kecil yang dirutinkan. Ya. Ya kadang kita pengennya tuh jauh ke depan, tapi yang kecil-kecil belum kita Iya, lakukan. Gitu. betul. Nah itu mungkin pesan dari Lutfi. Mungkin ada 3 hal yang memang dari diskusi kita hari ini. Yang pertama adalah kebiasaan kecil itu penting gitu ya, penting dilakukan untuk mencapai kehidupan yang memang jauh lebih baik gitu ya. Terus yang kedua tadi budaya menulis, journaling. Nah itu sangat juga penting untuk menumbuhkan produktivitas di diri kita atau di perusahaan. Nah, itu bisa jadi program budaya kerja di perusahaan atau lembaga tempat kalian bekerja. Nah, yang terakhir, ya perubahan itu bukan yang besar, tapi yang kecil. mulai dari yang kecil-kecil. Nah, itu sangat relate sih dari kehidupan kita sekarang gitu ya. Kita jangan maunya itu memang yang besar, tapi yang instan. Tapi yang kecil-kecil itu kita nggak lakuin gitu. Padahal memang untuk menjadi besar itu ya harus dari yang kecil-kecil dulu. Nah, mungkin itu teman-teman Sobat Inspirasi, ini ruang temu inspirasi. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Vi. Boleh. Di tempat yang bagus ini, Iya. di Taman Ismail Marzuki. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow channel Ruang Temu Inspirasi. Sampai jumpa. Dadah.